Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketemu dengan Romo lagi pada pagi hari ini dalam suara padang gurun dalam menata kalbu. Saudara, banyak orang di dunia ini merasa tidak ada harapan, merasa tidak beruntung. Sehingga dengan demikian ada keterputusan. Seakan-akan dunia itu gelap. Dan Allah jauh dari manusia. Kalau kita berpikir semacam ini, maka sama artinya bahwa kita ini sedang stres. Kalau orang sudah stres, susah untuk berpikir jernih. Bahkan tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang yang ada di sekitarnya. Tidak mau. Dia hanya menuruti kemauannya sendiri dan mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi. Orang lain tidak mau peduli. Mencari pekerjaan tidak dapat. Sehingga yang ada adalah keterputusan. Padahal ada jalan yang besar yang mampu untuk menolong kita. Karena itulah kejernihan batin dan kalbu itu perlu supaya dapat mengatasi ketidak ada harapan itu. Siapa yang dapat menolong? Tentu saja pribadi yang mulia, pribadi yang agung, dan pribadi yang adiluhung, yaitu Sang Khalik. Karena itu ditandaskan, ya, karena itu ditandaskan di dalam Matius 7, ayat ke-7 demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau demikian harapannya adalah kepada Allah. Mengetuk pintunya, meminta kalbunya untuk dibuka bagi kita. Nah, untuk menghadap Sang Khalik yang adalah sumber jawaban akan harapan kita, perlu tata kalbu, perlu keheningan, dan perlu cinta kasih. Dan sadar bahwa dirinya ini salah. Makanya dengan menghadap Sang Khalik, ketika kita itu putus asa, sangat perlu dan memegang peranan yang penting. Supaya apa? Supaya harapan kita dibuka. Dan apa yang kita minta itu akan diberikan. Tapi syaratnya adalah dengan pertobatan dan kasih. Sehingga permintaan kita ini dapat selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Karena tidak semua harapan atau keinginan kita itu dijawab jikalau kita tidak sesuai dan tidak pas di dalam permintaan. Allah akan menjawab dan memberikan apa yang kita miliki kalau memang itu sesuai dan berfungsi dan berguna bagi orang yang meminta. Kalau permintaan itu adalah untuk menghancurkan orang lain, untuk mendolimi orang lain, tidaklah mungkin akan diberikan. Tetapi kalau itu bermanfaat bagi kita dan orang yang ada di sekitar, doa itu akan dijawab. Dan harapan kita akan dipenuhi. Harapan kita akan dijawab dan dikabulkan seperti apa yang Allah kehendaki di dalam hidup manusia, supaya hidup sebagaimana Allah hidup, berpikir sebagaimana Allah berpikir, dan bertindak sebagaimana Allah bertindak. Tetaplah berharap pada Allah, karena di dalam Allah harapan kita dan jawaban sebagaimana yang kita inginkan. Tuhan memberkati kita semua.
Amin.